manhajus salaf atau orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada salafi atau salaf atau salafi, dia memiliki nama-nama yang banyak. Ya, memiliki nama-nama dan penisbatan yang banyak. Yang pertama, ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Muslim, ahlus sunnah wal jamaah, sunni, ya, salafi, itu semuanya sama. Namun mereka menisbatkan dirinya kepada ahlus sunnah wal jamaah karena berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Ketika banyak ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu yang tersesat dari jalan Allah Azza wa Jal, akidah mereka tidak sesuai dengan akidah Nabi SAW, maka para ulama banyak membantah prinsip mereka dan akidah mereka, menulis banyak karya dan menamakan buku-buku mereka dengan as-sunnah. Ya, dengan as-sunnah. Maksudnya as-sunnah itu lawannya bid'ah dan lawannya hawa nafsu. Ya, karena ketika banyak hawa dan banyak kebid'ahan, para ulama pertama kali membantah mereka, menamakan kitab-kitab mereka dengan as-sunnah. Ya, seperti Ushulus Sunnah milik Imam Ahmad rahimahullah. Padahal pembahasannya akidah, tapi mereka menamakan dengan sunnah karena dalam rangka melawan bid'ah. Kemudian yang Syarhus Sunnah milik Al-Imam Al-Barbahari dan kitab-kitab yang lain. Ya, makanya ahlus sunnah maksudnya adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan maksudnya sunnah Nabi SAW adalah semua yang dibawa oleh Nabi SAW dari perkataan, perbuatan, keyakinan dan yang lainnya. Maka ketika seseorang menisbatkan dirinya kepada ahlus sunnah, artinya dia kembali kepada sunnah Nabi SAW dalam semua hal. Wal jamaah, yaitu artinya yang berkumpul. Maksudnya mereka berkumpul di atas hak, di atas kebenaran. Di setiap zaman, di setiap tempat, ahlus sunnah selalu di atas kebenaran dan berkumpul di atas kebenaran. Maka kata Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, fa innaka 'alal jamaah ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Sesungguhnya engkau tetap dikatakan jamaah kalau engkau mengikuti hak kebenaran walaupun engkau seorang diri. Ya, jadi ahlus sunnah wal jamaah mereka yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW dan berkumpul di atas kebenaran sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Maka ya ikhwah, penamaan ini ada dasarnya. Ya, ada dasarnya kenapa ulama menamakan diri mereka dengan ahlus sunnah wal jamaah. Dulu tidak ada. Semuanya pada zaman dahulu mengatakan dirinya muslim. Namun ketika banyak perpecahan dan ketika banyak kesesatan, maka lebih spesifik lagi. Mereka menisbatkan dirinya kepada ahlus sunnah wal jamaah sesuai tuntunan Al-Quran dan juga as-sunnah. Ketika kelompok-kelompok sesat juga menamakan diri mereka dengan ahlus sunnah wal jamaah, maka dikhususkan lagi namanya dengan as-salaf atau as-salafi atau al-athari. Ya, karena ingin membedakan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah dia menamakan diri mereka dengan nama-nama yang benar, menipu umat agar umat mengikuti keinginan mereka. Sedangkan hakikatnya dan dakwanya jauh dari prinsip dasar dakwah salafiyah dan juga dakwah ahlus sunnah wal jamaah. Nama lain dari manhajus salaf atau as-salafi adalah ahlul hadis. Mereka juga menamakan diri mereka dengan ahlul hadis karena keteguhan mereka di dalam memegang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dikatakan oleh para ulama seperti Imam Ahmad rahimahullah ketika menjelaskan tentang Taifah Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Azza wa Jal, dan kelompok ini terus ada sampai datangnya hari kiamat, dan mereka yang membunuh Dajjal. Ditanyakan siapa Taifah Mansurah, kata Imam Ahmad rahimahullah, illam yakunu ahlul hadis fala adri manhum
Kalau mereka bukan ahlul hadis, maka aku tidak tahu lagi siapa mereka. Karena pada zaman dahulu yang terkenal di dalam membantah syubhatnya orang-orang bid'ah dan ahlul bid'ah yang menyuruh kepada kebid'ahan, kesesatan, kesyirikan, itu ahlul hadis. Ya, ketika orang-orang Syiah dia banyak memalsukan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, maka ahlul hadis di gerbang pertama yang banyak membantah hadis-hadis palsu yang disebarluaskan oleh orang-orang Syiah tersebut. Ya, maka ahlul hadis nama lain dari salafiyin. Kemudian juga nama lainnya at-taifah al-mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. At-taifah al-mansurah. Ya, at-taifah al-mansurah. Ya, ini bersumber dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatu min ummati dhahirina 'alal haqq. Akan selalu ada kelompok dari umatku yang memperjuangkan kebenaran. Nama lain juga dari mereka, nama lain dari salafiyin yang menisbatkan dirinya kepada manhajus salaf, ya, yaitu al-firqa an-najiyah. Al-firqa an-najiyah. Ya, kelompok yang ditolong atau kelompok yang selamat. Para ulama menamakan dengan al-firqa an-najiyah karena berlandaskan dari hadis al-iftiraq, hadis perpecahan umat. Kalau umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di dalam neraka kecuali satu. Nah, ketika menjelaskan karakteristik yang satu ini, ada 3 riwayat yang sahih. Yang pertama, Nabi SAW bersabda, ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Kelompok yang selamat yang berpegang teguh apa yang aku bawa dan juga sahabat-sahabatku. Yang kedua, al-jamaah. Dan yang ketiga, as-sawad al-a'zam, hitam yang besar. Maksudnya 3 ini, kata para ulama, adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Maka ini dinamakan dengan al-firqa an-najiyah, kelompok yang selamat.